kita belum mati, kita bisa merasakan neraka itu ada di tengah-tengah kita. Itu seperti yang digambarkan di dalam bacaan Injil. Tentu saja kita tahu kelanjutan. Herodes tidak akan berhenti di sana. Setelah dia tahu bahwa dia dikelabui oleh orang Majus, dia lalu murka. Yang terjadi adalah dia membunuh bayi-bayi, supaya karena dia takut kekuasaannya akan lengser akibat bayi yang dinubuatkan ini. Itulah gambaran neraka ketika manusia sampai pada titik terendah di dalam hidupnya dan memusnahkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih, jadi kita bisa lihat bahwa manusia itu punya kemampuan untuk menciptakan surga sekaligus menciptakan neraka di dunia ini. Dan dengan bantuan rahmat Tuhan kita bisa menciptakan surga. Jika di dalam Injil kita melihat Herodes yang menciptakan neraka, kita melihat orang Majus, dan juga nanti dalam kisah selanjutnya Santo Yusuf mempunyai kemampuan untuk mewujudkan atau menebar benih-benih surga di tengah dunia yang tidak sempurna ini. Bapak Ibu, untuk menutup sharing atau homili saya, ada satu kisah lagi, yaitu mengenai dua cermin. Satu cermin ini adalah ciptaan setan. Jadi setan itu suka membuat kebingungan di tengah-tengah kita. Akhirnya dia menciptakan cermin. Cermin ciptaan setan ini, kalau kita bercermin, yang terlihat itu adalah yang buruk-buruknya saja. Misalnya kita bercermin terus saya lihat, aduh kok hidung saya pesek ya gitu, aduh kok saya seperti ini gitu. Lalu kalau melihat dunia bercermin di sana, kok dunia saya seperti tidak sempurna, hancur, berantakan. Nah, itu cermin diciptakan oleh setan. Lalu dibawalah oleh setan ini keliling dunia. Setiap orang yang dilewati diajak untuk bercermin, lalu orang itu menjadi murung, gelisah, sedih. Karena yang dilihat adalah yang buruk-buruk saja. Karena cermin itu hanya menampilkan yang buruk-buruk saja. Yang baik-baik itu tidak terlihat di dalam cermin buatan setan itu. Wah, senang sekali keliling, saking senangnya, lalu tiba-tiba terluput cermin itu, biar jatuh, pecah, berkeping-keping. Kemudian ada badai datang. Badai itu membawa serpihan pecahan cermin itu ke seluruh dunia, masuk ke mata orang. Dan orang yang kemasukan kelilipan cermin itu akan melihat realitas sekitarnya sebagaimana yang ada di dalam cermin itu. Buruk semuanya, tidak ada yang baik. Karena itu adalah cermin kebingungan yang diciptakan oleh setan. Lalu ada yang mengumpulkan cermin itu menjadi kacamata. Jadi kalau pakai kacamata itu yang dilihat ya nggak ada yang baik. Pokoknya semua dunia ini kacau, buruk, tidak ada kebaikan. Lalu Allah berpikir gimana caranya ini supaya bisa melawan setan ini. Lalu Allah menemukan cara, ya saya juga punya cermin, yaitu putra tunggalnya. Itu adalah cermin Allah, gambaran sempurna dari Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus, refleksi Allah atau citra diri Allah. Akhirnya cermin itu diutus ke tengah dunia, Yesus sendiri. Dengan lahirnya Yesus kita bisa melihat kebalikan dari cermin setan itu, kita bisa melihat kebaikan-kebaikan yang ada di dunia, kemuliaan Tuhan yang terpancar di sekitar kita, kelebihan-kelebihan kita, rahmat yang ada. Dengan memandang Yesus kita memandang kebaikan-kebaikan itu. Tetapi tidak berhenti di situ. Orang-orang nggak suka dengan kebaikan itu. Lalu mereka bersekongkol mau menghancurkan cermin itu. Lalu mereka menyiksa dia, menyalibkan dia, dan memecahkan cermin itu berkeping-keping seperti pasir.
Lalu datanglah badai membawa serpihan cermin itu ke seluruh dunia, masuk ke mata orang, dan itulah awal dari kebaikan yang tersebar ke seluruh dunia, ke setiap diri kita, yang kemasukan kelilipan cermin, pecahan cermin Allah, Yesus sendiri. Dan saya kira itu yang terjadi di dalam Ekaristi ketika kita memecah tubuh Yesus, kita membagi-bagikan kebaikan, membagi-bagikan rahmat, membiarkan Yesus masuk ke dalam tubuh kita dan mengubah kita menjadi orang yang melihat dunia sekitar kita dari sudut pandang Allah, yaitu dunia yang penuh harapan, dunia yang penuh kebaikan, sekalipun di sekitar kita penuh dengan ketidaksempurnaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada perayaan ini kita bersama-sama bersyukur. Ya, kita melihat perjalanan hidup kita tidak sempurna, penuh dengan kejatuhan, lika-liku, jalan berbelok, tetapi Tuhan membantu kita dengan memandang Yesus di palungan, memandang Yesus di salib yang tidak berdaya itu. Kita diberi daya untuk menemukan kebaikan di tengah dunia, untuk menemukan, melihat kebaikan di dalam diri orang yang ada di sekitar kita, di dalam diri pasangan, di dalam diri saudara kita, di dalam diri tetangga kita, yang selama ini mungkin kita tidak pernah melihat kebaikan itu, tetapi dengan memandang Yesus kita dimampukan untuk melihat harapan. Maka marilah kita hening sejenak, kita bersyukur atas rahmat kelahiran Yesus di tengah hidup kita, karena Yesus memberikan kita harapan dan sukacita. Amin. Ratu kami, inaola supupugola te kami, kaju kami numange inaroti ae angobane teporaga, ele ubiga masimo sayola tu kami amang dale bube upe ngabe naja amang tau sare dae kami gale isawe oh amasimo sayola tu kami inaola muri kami. Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Dan Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi segala saja nama saya. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus. Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Ibu Maria, ramalan para nabi, perawan berputih. Yang kita doakan dan perjalanan hidup kita selanjutnya di tahun yang baru ini senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus. Amin. Mari kita duduk ibadah kita pada sore hari ini dengan bernyanyi dari Mada Bakti 352.
Allah daya karya Bapa bagi manusia, mengalir perkasa subuh serta kaya hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Manusia ciptaannya, namun dicintanya, walaupun durhaka tak ditinggalkan. Di tempat ini, ini amin, ajikae, eja kera, tukabala desawe, keluarga besar Tugu Endelio yang ada di Kabupaten Nabire. Selamat Natal 25 Desember tahun 2023 dan selamat tahun baru 2024. Sebagai insan yang beriman, patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya, atas ridho-Nya, sehingga pada sore hari ini kita semua, bapak, mama, adik, kakak, bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal bersama dan lepas sambut tahun. Izinkan kami dari Ketua Panitia Perayaan Natal untuk menyampaikan sehingga terlaksananya ibadah Natal bersama dan lepas sambut tahun pada sore hari ini. Kami Tugu Endelio tidak banyak. Kami cuma sekelompok kecil, sehingga kami memilih untuk mencari jalan untuk melancarkan acara ini. Pada tanggal 3 Desember kami keluarga besar keluarga Endelio berkumpul di rumah keluarga Ibtu Suara. Di situ kami adakan pertemuan sehingga terbentuk suatu panitia kecil, yaitu saya sebagai ketua dan seksi-seksi. Sumber dana atau terlaksananya acara ini kami tidak mengumpulkan berupa uang, tapi kami dari hati ke hati kami kumpulkan berupa barang, sehingga dari keluarga ke keluarga ada kurang dan lebihnya, sehingga bisa terkumpul, bisa melancarkan acara ini. Seperti yang Bapak Ibu lihat di subtema, buka kita pamake, duku kita patuke. Tadi Pak sudah menjelaskan sedikit. Itu bahasa dari Endelio, Ende dan Dio. Artinya itu saling melengkapi. Apa yang satu kita kurang, yang satu kita saling melengkapi. Jadi kami tubuh kecil Endelio dari kekurangan
kami saling melengkapi. Yang berikutnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat di dalam acara ini, bapak-bapak sesepuh, keluarga dari Tuku Edelio yang sudah menyumbangkan berupa barang. Yang kedua, kami juga ucapkan terima kasih kepada Pater yang sudah memimpin kita dalam ibadah sore hari ini. Yang ketiga, kami juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Moses yang sudah menyediakan tempatnya di tempat ini sehingga acara kita pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih laporan dari kami panitia. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, salam damai Natal, dan selamat tahun baru 2024. Semoga diberikan kelancaran dan keamanan di tempat ini untuk selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur ke hadapan Tuhan, karena kalau bukan Tuhan kita tidak jadi apa-apa. Sore hari ini kita dipertemukan di sini dalam rangka kita merayakan Natal dan lepat sambut dari Tungku Tipopama. Ya, tentunya dalam 1 tahun yang lalu, 2023, kita semua keluarga ini pasti mengalami suka dan duka dan lain sebagainya. Tapi perlu kita syukuri bahwa tahun 2023 kita sudah lewati, kita sudah lalui. Sekarang kita masuk di tahun yang baru, yaitu 2024, baru 7 hari. Dan pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa mari semua kelakuan, semua tingkah laku, semua perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kita tinggalkan di 2023 ini. Kita masuk di 2024 dengan suasana baru. Kalau sebagai manusia, kalau masih tabiat yang di 2023 dibawa ke 2024, itu bukan manusia. Saya tidak tahu apa. Ya, tolong apa yang saya sampaikan perlu dicamkan baik. Karena apa? Karena kita hidup di rantau ini, kita saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Seperti subtema yang ada di sana itu, memang saya baca-baca tadi, ini sama dengan, artinya cuma dialek saja yang beda-beda, sama dengan Jawa juga. Ya, cuma di sini boka, kami boka, berarti jatuh. Iya kan? Boka itu kan jatuh. Terus baka itu diangkat, betul tidak? Sama dengan Jawa juga. Lalu begitu tergelincir, lalu kita tuke. Tuke kalau kami di kampung ada pisang yang terlalu ini loh, dia miring. Itu ada kayu kita tokat dari situ. Itu memang artinya itu. Artinya kata-kata yang kalian taruh di atas tema Natal ini itu benar-benar dilaksanakan di keseharian kehidupan dalam rumah tangga. Bukan hanya semuanya yang taruh di atas ini, tapi pelaksanaan di lapangan tidak seperti itu. Tolong terlebih yang adik-adik saya dari Endeleo yang paham dengan ini, istilah ini atau subtema ini, mari kita laksanakan dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat ada di sekitar itu, apa yang tema yang tadi ada ini. Jangan tutup mata, lihat keluarga begini, malas tahu, ada tetangga begini, malas tahu. Jangan. Artinya dengan tema yang ada, kalian sudah rayakan Natal ini, mari kita laksanakan sesuai subtema yang Anda taruh di atas, dan kita tunjukkan bahwa kami orang Timur, lebih khusus dari
Endelio yang arisan Cipopama ini benar-benar kami lakukan sesuai subtema yang ada. Bisa tidak? Bisa. Bisa. Saya pikir bisa. Tahun 2024 kita harus ada perubahan. Kalau kita tetap seperti kemarin, lebih baik pulang kampung saja. Tidak perlu merantau itu. Merantau karena kita di kampung susah, baru kita merantau ke sini ada perubahan. Ya. Kalau saya tidak merantau, mungkin di kampung itu kain saya ikat, terus parang di sini, tombak di sini. Saya cari babi hutan atau pergi mana-mana. Kalau di kampung. Tapi karena kita sudah merantau ini, kita harus berubah. Kita mencari kehidupan yang lebih layak di tanah Papua ini. Saya sampaikan Bapak Ibu semua bahwa tanah Papua ini adalah tanah damai, tanah yang diberkati. Jangan sampai tanah damai dan tanah diberkati ini kita kotori dengan apa-apa yang tadi saya bilang dari tanah-tanah tadi. Tolong dicamkan baik. Kenapa? Biasa orang timur itu kelakuan itu tidak pernah dilepas. Tabiat di kampung dibawa bulat-bulat ke sini. Apalagi yang lahir besar di kampung itu payah. Tapi tidak sedikit juga yang masalah orang yang lahir besar di Papua juga banyak juga masalah. Tapi saya perlu mengingatkan, saya perlu kasih tahu supaya semua kita bisa bagaimana mawas diri dan hati-hati. Kita melangkah dihitung, jangan sampai salah langkah. Orang tua sudah tunjukkan yang terbaik, jangan sampai anak-anak bikin jalan baru. Ya. Dan pada akhirnya saya mewakili pribadi dan keluarga apabila dalam satu tahun yang lalu tindak tanduk saya, kelakuan saya mungkin yang tidak baik. Pada sore hari ini saya menyampaikan permohonan maaf kepada anak-anakku semua. Saya minta maaf apabila tingkah laku saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya manusia biasa. Saya bukan malaikat, penuh kesalahan dan dosa. Lalu mari kita, saya ucapkan selamat Natal dulu tahun 2023 walaupun sudah lewat, tapi orang biasa masih ada suasana Natal. Lalu tahun baru 2024. Mari seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan, tahun 2024 itu mari kita melangkah dan menatap masa depan dengan melihat perubahan-perubahan yang ada di sana. Jangan kita kembali ke laptop, berarti kembali ke masa yang lalu. Saya kira itu, kalau lama nanti bosan juga di belakang. Saya tahu, karena saya pernah anak-anak duduk belakang bicara lama dan apa itu bicara lama sekali. Saya bicara tidak pernah lama, tapi singkat, jelas, padat. Saya tidak pernah banyak-banyak bicara. Demikian, selamat malam, Tuhan berkati. Salam. Ombak pica di bibir pantai, pica di karang detagae. Sapamu bilang kau di Tarabai, Marbeka tahu kalau ini NTT. Mati emang semua nih. Senyum dong manis-manis tuh orang NTT, macam denggula air dong manis tuh sampai mau peremata laki dong gagal-gagal. Apalah soal hati dong bikin nyaman deh. Manis apa punya, itu kita punya. Punyanya siapa, beta lu dengan dia. Kazuin tanah timur, dia pasti lupa pulang. Pulang sampai kampung muka selalu terbayang. Batanya dalam hati senyum. Hey!